أرادك قلبي من صميم الفؤاد. Kesultanan Pelalawan 1725–1946. Kesultanan Pelalawan atau Kerajaan Pelalawan 1725–1946 Masehi, yang sekarang terletak di Kabupaten Pelalawan, adalah satu dari beberapa kerajaan yang pernah berkuasa di bumi Melayu yang turut serta berpengaruh dalam mewarisi budaya Melayu dan Islam di Riau. Sedangkan gelar atau sebutan bagi Raja Pelalawan adalah Tengku Besar. Tengku Besar. Asal-usul Kerajaan Pelalawan berasal dari kata dasar, lalau, yang berarti cadang. Disebutlah daerah Pelalauan atau daerah pencadangan, tempat yang pernah dicadangkan. Kerajaan ini merupakan sebuah negeri yang sebelumnya bernama Kerajaan Tanjung Negeri, di bawah pimpinan Maharaja Dinda II sebagai rajanya, 1720–1750 Masehi, dan berdiri di bawah kekuasaan Sultan Johor sebagai yang di-Pertuan Tinggi. Diawali sekitar tahun 1725 Masehi, Maharaja Dinda II memindahkan pusat kerajaan Tanjung Negeri dari Sungai Nilo ke hulu Sungai Rasau. Hal ini terjadi dikarenakan wabah penyakit yang menyerang rakyat Tanjung Negeri sejak masa kekuasaan leluhurnya Maharaja Wangsajaya, 1646–1691 Masehi. Seiring perpindahan tersebutlah Maharaja Dinda II mengubah nama Kerajaan Tanjung Negeri menjadi Kerajaan Pelalawan. Pertikaian Siak Sri Indrapura dan Pelalawan. Pada masa pemerintahan Maharaja Lela II, 1775 Masehi sampai 1798 Masehi, banyak kemelut yang terjadi di Kesultanan Johor, yaitu sisa-sisa pertikaian tahta antara Raja Kecil dan Bendahara Padang Saujana Abdul Jalil pada tahun 1722. Bendahara Padang Saujana dan anaknya Tengku Sulaiman kemudian menjadi Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Johor, berpakat dengan Bugis 5 bersaudara, Daeng Parani, Daeng Merewah, Daeng Menambun, Daeng Kemasi dan Daeng Celak untuk mengusir Raja Kecil dari tahta Johor. Raja Kecil dikalahkan dan lari ke Siak menubuhkan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang kekuasaannya mengambil tanah bekas jajahan Johor di Pulau Sumatera. Karena tidak bersedia tunduk dan mengakui kekuasaan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah akan tahta Johor yang direbutnya, karena masalah itulah Maharaja Lela II memisahkan diri dari kekuasaan Johor. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa penguasa Kesultanan Johor bukan lagi dari keturunan leluhurnya Sultan Alauddin Riayat Shah sampai Malaka, tapi dari wangsa bendahara yang merampas tahta. Sehubungan dengan hal itu, Sultan Syarif Ali Raja Siak Sri Indrapura, 1784–1811 menuntut agar Kerajaan Pelalawan mengakui Kesultanan Siak sebagai yang di-Pertuannya, mengingat beliau adalah pewaris sah Raja Kecil, putra Sultan Mahmud Shah II, Sultan Johor terdahulu. Namun Maharaja Lela II menolaknya sehingga memicu pertikaian antara Siak Sri Indrapura dan Pelalawan. Serangan Siak Sri Indrapura ke Pelalawan. Dalam catatan sejarah, terdapat 2 kali serangan pasukan besar Siak Sri Indrapura ke Pelalawan melalui air dan darat. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1797 sampai 1810 Masehi. Pada perang inilah beberapa tokoh terkenal muncul, seperti Said Osman Shahabuddin, Datuk Maharaja Sinda, Panglima Kudin dan gurunya Panglima Katan, Panglima Hitam, Hulu Balang Engkok, Cik Jeboh, Panglima Garang dan sebagainya. Pada masa itu, Kerajaan Siak Sri Indrapura melalui penasehat istana mereka yang bernama Said Osman Shahabuddin, ayah dari Sultan Syarif Ali penguasa Siak kala itu,
berencana melakukan penyerangan ke Pelalawan melalui jalur air Sungai Kampar. Hal itu dilakukan mengingat benteng pertahanan Pelalawan yang terletak di kuala Sungai Mempusun. Demi mempersiapkan penyerangannya, Said Osman Syahabuddin beserta pengikutnya menyiapkan sebuah kapal perang yang bernama Kapal Baheram, kapal besar Siak dengan rancangan militer yang kokoh. Diperkirakan pada awal tahun 1797 Said Osman Syahabuddin beserta pasukannya melancarkan serangan ke Pelalawan menggunakan kapal Baheram. Setibanya mereka di Kuala Mempusun, terjadilah peperangan antara pasukan Said Osman Syahabuddin yang disambut oleh pasukan Pelalawan di bawah pimpinan Hulu Balang Engkok. Perang sengit pun terjadi. Pada pekan pertama, kapal Baheram Said Osman Syahabuddin terkena hantaman meriam dari pasukan Hulu Balang Engkok. Kapal Baheram mengalami kerusakan, dan memaksa Said Osman Syahabuddin memundurkan sementara pasukannya. Setelah berhasil mundur, Said Osman Syahabuddin beserta awak kapalnya mendiami suatu teluk, yang sekarang dinamakan Teluk Mundur, di sebelah hilir Kuala Mempusun. Di Teluk Mundur ia kembali mengatur serangan, lalu dengan segera melakukan serangan keduanya ke benteng Mempusun. Setelah perang terjadi beberapa hari, kapal Baheram mendapat kerusakan yang semakin parah, dan tidak dapat melanjutkan peperangan lagi. Lalu pada sorenya Said Osman Syahabuddin memutuskan mundur dan kembali ke Siak Sri Indrapura menggunakan kapal Baheram yang dalam keadaan rusak parah. Sesampainya mereka di seberang kampung Ransang, kapal Baheram pun tenggelam. Dan sejak saat itu, wilayah tersebut dinamakan Rasau Baheram. Namun Said Osman Syahabuddin dan pasukannya berhasil kembali ke Siak Sri Indrapura dengan selamat melalui jalan darat. Setelah pasukan Said Osman Syahabuddin mundur, keluar satu pantun terkenal di masyarakat Pelalawan saat itu, yang berbunyi sebagai berikut. Empak-empak di ujung galah, anak toman disambar elang, Pelalawan dirompak, haram tak kalah. Baheram Osman berlayar pulang. Perebutan kekuasaan Pelalawan. Sekembalinya pasukan Said Osman Syahabuddin ke Siak Sri Indrapura, kebencian Pelalawan semakin dalam meskipun tidak ada konflik langsung yang terjadi antara Siak Sri Indrapura dan Pelalawan dalam beberapa tahun. Pada masa itu, Datuk Maharaja Sinda dan pembesar kerajaan Pelalawan mengambil sikap menentang Siak. Sikap penentangan ini dibuktikan dengan seluruh rumpun pisang yang berjantung ke arah Siak dipancung dan ayam yang berkokok menghadap ke Siak dibunuh. Bukti penentangan terhadap Siak pun masih ada hingga saat ini, yaitu batu nisan Datuk Maharaja Sinda yang makamnya terletak di Desa Kuala Tolam, Kecamatan Pelalawan tetap condong ke selatan, tidak ke barat ke arah Siak. Sampai pada tahun 1798 Masehi, pasukan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Panglima Besar Syarif Abdurrahman, adik Sultan Syarif Ali Siak kembali melakukan penyerangan terhadap Pelalawan. Serangan kedua tersebut dilakukan melalui dua arah, yaitu pasukan Angkatan Darat menyerang melalui hulu Sungai Rasau dan pasukan Angkatan Laut menyerang melalui muara Sungai Kampar. Pada pertempuran itu Panglima Besar Kerajaan Pelalawan satu persatu gugur, termasuk Panglima Kudin dan tunangannya Zubaidah yang gugur di benteng pertahanan Tanjung Pembunuhan. Kali ini Pelalawan takluk di bawah tangan Syarif Abdurrahman. Lalu, Syarif Abdurrahman berdiri sebagai Raja Pelalawan yang diakui oleh kakaknya Sultan Syarif Ali dari Kerajaan Siak Sri Indrapura dan pemerintah Hindia Belanda dengan gelar Sultan Asyaidis Syarif Abdurrahman Fahruddin. Setelah Sultan Syarif Abdurrahman mangkat, tahta kerajaan Pelalawan diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu dari Sultan Syarif Abdurrahman sendiri. Pada beberapa sumber menyebutkan,
Sebab kekalahan Pelalawan ialah dikarenakan adanya mata-mata dari Siak Sri Indrapura yang bernama Kasim, menyirami seluruh Mesiu di benteng pertahanan Mempusun dengan air sehingga tidak dapat digunakan lagi. Akhir kekuasaan. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Harun 1940 sampai 1946 adalah masa pemerintahan yang paling sulit di Kerajaan Pelalawan. Pada masa itu Indonesia sengsara di bawah penjajahan Jepang. Rakyat menderita lahir batin. Penderitaan itu dirasakan pula oleh rakyat Pelalawan. Padi rakyat dicabut untuk kepentingan Jepang, orang-orang diburu untuk dijadikan romusya, di mana-mana terjadi kesewenang-wenangan. Demi menjaga kemakmuran rakyat Pelalawan, pada tahun 1946 Sultan Syarif Harun mendarma baktikan Pelalawan kepada pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Sultan Syarif Harun bersama orang-orang besar bersepakat menyatakan diri dan seluruh rakyat Pelalawan ikut ke dalam pemerintahan Republik Indonesia, dan siap sedia membantu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.